Titik Puspa dibuat gerah oleh gugatan Nyonya Sarce Agustina Malingkas perihal perkara tanah di Pancoran Timur nomor 21, Kelurahan Pancoran, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pada tanggal 18 November 2005, Agustina telah menggugat PT Puspa Wijaya Utama atas perkara hak kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Agustina mengklaim bahwa ia adalah ahli waris sah atas tanah yang kini di atasnya telah didirikan perusahaan milik titik. Berbagai jenis hiburan porno begitu mudahnya didapatkan, begitu gampang dinikmati, dan begitu bebas dipasarkan. Jika tak ada aturan hukum yang tegas, bisa dipastikan generasi mendatang menjelma menjadi generasi porno. Persoalannya, ketika semua itu akan diundangkan, sangat tidak mudah untuk menentukan batasan-batasannya. Kita bangga dengan DPR yang begitu aspiratif, telah menangkap aspirasi masyarakat luas sehingga lahir RUU daripada anti pornografi informasi ini. Dan tadi kita dengar statement daripada Ketua Pansus bahwa Juni ini insya Allah harus sudah bisa diundangkan. Itu satu kabar gembira buat bangsa ini. Teku Rafli kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Agenda persidangan menginjak tahap kesimpulan. Dengan nada pasti, Tamara mengungkapkan niatannya untuk bercerai adalah murni inisiatifnya. Pihak keluarga Rafli menduga bahwa ibunda Tamara, Farida Gasik, adalah pihak ketiga yang mengompori Tamara untuk bercerai. Sampai detik ini Tamara masih bersikukuh untuk bercerai dengan Rafli. Sebagai seorang anak, siapa yang tidak sedih melihat ibunya dengan sengaja dijelek-jelekan di depan umum, di depan televisi, dengan para pihak. Hati anak mana yang tidak sedih mendengar ibunya dihina dengan sengaja. Tapi saya dan ibu saya juga harus berjiwa besar. Kita anggap ini adalah bahan untuk introspeksi dan juga semoga bisa menjadi ladang amal bagi kita. Tapi ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa sudah tidak ada kecocokan sama sekali. Dalam persidangan tersebut, Elsa Syarif sudah tak lagi mendampingi Tamara. Beberapa waktu lalu, Tamara sudah mencabut kuasanya atas Elsa Syarif. Mulai saat ini hingga sidang putusan yang akan bergulir beberapa minggu lagi, Tamara akan berjuang sendirian. Soal sidang ini adalah sidang kesimpulan dan mengenai kuasa hukum. Menurut hemat saya dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya, maka saya putuskan sebaiknya kuasa hukum saya hanya sampai pada tahap sidang kesaksian. Karena juga saya mengukur kemampuan dan kapasitas saya, maka saya akan selesaikan masalah ini secara sendiri. Ngelihat kondisi proses persidangan ini semakin mantap buat saya mempertahankan rumah tangga. Apalagi saya sekarang paham kenapa Tamara minta sumpah berkali-kali dari dulu udah bertahun-tahun gitu. Itu buat saya sekarang saya ngerti, oh mungkin dia dulu seperti punya firasat ya, aku nggak bakal kuat nih kalau diginiin terus nih begini. Raf, tolong ya jangan sampai pernah ini gitu. Mungkin dia ada suatu kondisi yang menekan dia, teman dia nggak bisa cerita ke saya gitu loh. Titik Puspa dibuat gerah oleh gugatan Nyonya Sarce Agustina Malingkas perihal perkara tanah di Pancoran Timur nomor 21, Kelurahan Pancoran, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pada tanggal 18 November 2005, Agustina telah menggugat PT Puspa Wijaya Utama atas perkara hak kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Agustina mengklaim bahwa ia adalah ahli waris sah atas tanah yang kini di atasnya telah didirikan perusahaan milik Titik Puspa tersebut. Namun Titik Puspa berkeyakinan bahwa ia adalah pemilik sah. Ia punya bukti akte jual beli tanah atas tanah tersebut. Dalam kasus perdata ini, Titik memberikan kuasanya ke Otto Cornelis Kaligis SH. Tapi saya juga percaya karena memang saya di pihak yang benar, apalagi saya mempunyai Pak Oce Kaligis yang begitu mengenal sekali mengenai pertanahan dan apa yang beliau telah kerjakan 50 tahun pengalaman dan apa yang kemampuannya itu saya percaya, maka saya tidak sih kesel ada ya, cuman saya percaya bahwa saya di pihak yang benar. Apakah penggugat itu mempunyai dasar hukum atau fakta hukum?
yang dibenarkan oleh undang-undang untuk menggugat. Tentu dia akan melampirkan bukti-bukti yang otentik. Kalau kita ngomong mengenai tanah, tentu kita ngomong mengenai sertifikat, riwayat keluarnya sertifikat tersebut, dan itu menyangkut mengenai undang-undang pokok agraria. Titik masalahnya dia gugat ada dasar hukum atau tidak, itu aja. Ini hitam putih nih. Mas Sayu Anastasia Rabu kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Istimewanya, perayaan ini baru pertama kali dirasakan oleh Mas Sayu. Selama ini Mas Sayu belum pernah dirayakan semeriah ini. Bertempat di sebuah kafe di Bilangan Jakarta Pusat, Mas Sayu merayakan ulang tahun tanpa dihadiri mantan pacarnya, Jonathan Frisi. Benny Simanjuntak selaku bos contoh manajemen turut merayakan ulang tahun ini. Sedangkan rekan-rekan Mas Sayu lainnya baru hadir setelah acara private party. Aku tuh nggak tahu ya, aku dari dulu orangnya nggak pengen yang aneh-aneh, aku pengen yang simpel-simpel aja. Jadi kayak tahun-tahun kemarin paling aku cuma ngerayain sama keluarga dan teman-teman aku dan sahabat-sahabat aku doang. Kalau target sih nggak sih, aku belum menargetkan sesuatu. Paling pengennya sih cepet punya pacar. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, Anda akan disuguhi berita mengenai penculikan anak Zarima Mirasur. Sudah 18 hari Zarima gelisah mencari anak semata wayangnya Nikita yang berumur 5,5 tahun. Menurut pengakuan Zarima lewat jumpa persnya kemarin, Ferry Jun, mantan kekasihnya, telah mengambil paksa Nikita pada 31 Desember. Hingga kini keberadaan Nikita belum diketahui. Zarima sudah mencari ke rumah Ferry tapi nihil. Oleh sebab itu pada 8 Januari lalu Zarima telah melaporkan Ferry ke Polda Metro Jaya atas dugaan penculikan. Jadi pada saat Ferry mau meminjam Nikita, saya tanya anaknya kan mau atau tidak gitu kan, tapi anaknya nggak mau, nangis lama-lama. Terus malah Ferry marah ke saya gitu kan, ini gara-gara kamu, gara-gara terlalu lama saya tidak ketemu dengan Nikita, jadinya dia nggak mau lagi dengan saya gitu. Saya bilang ya sekarang kan di antara kita nggak ada hubungan apa-apa. Ya, saya nggak tahu Zarima, dia suka menyakiti Zarima menurut Zarima ya. Bahkan juga ya supirnya waktu mau diambil anak itu ikut menghalang-halangi, yang bersangkutan juga sudah beberapa kali menodongkan pistolnya ya kepada Zarima. Ya, akhirnya ya dia bisa bilang apa-apa. Satpam di yang pos jaga itu tidak memperbolehkan kami masuk, tetapi saya tetap ngotot ya, kita tetap ngotot karena mencari anak kita, sampai saya lapor ketua RT, ketua Paguyuban, akhirnya sampai kami maksa, akhirnya kami juga bisa masuk ke rumahnya, tapi ternyata Ferry nggak ada di tempat ya, cuma pembantunya yang memang menutup-nutupi gitu loh. Yang terjadi adalah Nikita itu diantar oleh Zarima ke Ferry Juan. Pada waktu itu Ferry Juan pada tanggal 31 Desember itu berada di Hotel Peninsula, tempat di mana dia menginap beberapa hari di sana. Dulu Ferry adalah mantan pengacara Zarima. Meski tak lagi berpacaran, Zarima dan Ferry tetap berkomunikasi tanpa sepengetahuan orang tua Zarima. Kedekatan antara Ferry dan Nikita terbilang akrab, bahkan Nikita sudah memanggil Ferry dengan sebutan Dedi. Atas kasus ini, Zarima meminta Ferry untuk mengembalikan Nikita karena bagaimanapun juga Ferry bukanlah bapak kandungnya. Tapi dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan siapa bapak Nikita sebenarnya. Tapi yang jelas memang bukan Ferry Juan, di mana memang keluarga besar saya tahu. Dan yang saya dengar juga dari Pak Boy, sahabatnya dia, dari Pak Hani, sahabatnya, dia bilang kenapa dia nggak mau ngelepasin Nikita dan saya, karena dia banyak mendapatkan rezeki, banyak mendapatkan klien-klien dengan menyandang dan juga dengan menyandang nama saya dan juga menganggap Nikita sebagai anaknya. Zarima mengakui bahwa Nikita itu adalah anak Ferry Juan. Dan bahkan di belakang nama Nikita, dia menyebutkan nama Juan di belakang. Surat pernyataan yang ditandatangani ini adalah fakta baru yang menyebutkan Zarima mengakui bahwa Ferry adalah ayah Nikita. Jika Zarima membantah bahwa Ferry adalah ayah Nikita, mengapa Ferry memegang akte kelahiran Nikita? Soal jati diri ayah kandung Nikita ini, Zarima masih tutup mulut. Ferry Juan ingin menjatuhkan saya, ingin merebut anak saya dari saya dengan 4 hal. 1, dia ingin menjatuhkan saya dengan dalil narkoba. Kedua, dia punya akte kelahiran Nikita.
Ketiga, dia bilang saya berselingkuh dengan laki-laki. Saya bilang karena saya tidak pernah berselingkuh, karena saya tidak pernah menikah dengan dia ataupun menikah sendiri dengan dia gitu loh. pada